Kalau kamu lagi mengalami banyak tantangan di sekolah atau kerjaan nih yang bikin kamu ngerasa gagal, jangan putus asa dulu dan baca buku yang mau aku bahas di video ini. Karena buku ini akan membantumu memantik semangat dan juga bikin mental jadi lebih tangguh dengan cara yang mengharukan dan juga jenaka. Nah, sebelumnya aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di segmen ini aku suka merekomendasikan buku-buku fiksi dan juga non-fiksi. Jadi kalau misalnya kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif dan follow juga di Instagram @potluckpodcast. Oke, jadi buku yang mau aku bahas kali ini adalah novel karya Andrea Hirata yang berjudul Guru Aini. Nah, sebelum kita masuk ke bukunya, aku mengajak kamu kenalan dulu sama penulisnya nih, Andrea Hirata. Seorang penulis yang namanya sih pasti kita udah cukup familiar lah ya. Nama Andrea Hirata ini kan mulai dikenal luas sejak buku Laskar Pelangi. Dan saking populernya juga, memang buku ini sampai difilmin kan sama Miles Production. Dan filmnya juga booming banget. Terus selain Laskar Pelangi, sebenarnya Andrea Hirata juga udah nerbitin banyak buku dan juga udah nerima banyak banget penghargaan nih. Misalnya, beliau ini pemenang Buch Award Jerman 2013. Ini tuh kalau aku nggak salah ya, penghargaan untuk karya sastra atau karya jurnalistik yang ceritanya tuh tentang traveling atau tourism. Terus beliau juga pernah jadi pemenang Festival Buku New York tahun 2013. Ini untuk kategori fiksi. Dan beliau juga pernah dapetin gelar Honorary Doctor of Letters. Ini dari Universitas Warwick tahun 2015. Nah, honorary doctorate ini tuh kayak semacam gelar kehormatan yang dikasih oleh sebuah kampus ya. Walaupun orang tersebut tuh nggak sekolah di kampus yang ngasih gelar. Biasanya sih memang karena ada kriteria khusus gitu yang bikin orang tersebut tuh layak untuk mendapatkan gelar tersebut. Nah, selain prestasi di luar negeri, Mas Andrea Hirata juga udah pernah 2 kali masuk nih sebagai nominasi di Indonesian Choice Awards untuk kategori Digital Person of the Year itu tahun 2016 dan juga pernah untuk kategori Creative and Innovative Person of the Year ini tahun 2018. Masuk ke Guru Aini, ini tuh novelnya beliau yang pertama kali terbit tuh tahun 2020 dan diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Nah, menurutku ya, novel Guru Aini ini tuh bisa dibilang miris sekaligus lucu gitu. Pokoknya inspiratif banget dan aku yakin banyak dari kita yang akan merasa sangat terwakilkan oleh tokoh-tokoh di dalamnya. Kalau dilihat dari sampul bukunya, kan ada gambar sepatu butut tuh ya. Sepatu putih yang bergaris-garis merah yang udah kelihatan tua banget. Nah, sepatu ini nantinya bakal punya kesan yang kuat nih sepanjang alur novel Guru Aini. Kira-kira apa nih hubungannya antara sepatu butut ini sama cerita di dalamnya? Nanti aku akan ceritain lebih lanjut di belakang, tapi sekarang aku mau kasih tahu dulu sinopsisnya. Pasti kamu pernah kan nih ngerasain keinginan kita untuk melakukan sesuatu tuh dipertanyakan gitu oleh orang lain karena mereka mungkin gak paham aja. Nah, Guru Aini ini merupakan prequel dari novel Orang-Orang Biasa. Ceritanya itu tentang seorang guru matematika namanya Ibu Desi Istiqomah. Bukannya Guru Aini ya? Nah, itu dia salah satu hal menarik dari novel ini. Jadi dari awal cerita, kamu bakal menemukan bahwa yang menjadi guru di sini adalah Ibu Desi, dan Ibu Desi ini tuh sangat pintar matematika. Sedangkan kalau Aini ini adalah seorang murid yang benci banget sama matematika. Dan lucunya lagi, Aini tuh selalu mules gitu setiap ada pelajaran matematika di kelasnya. Nah, novel Guru Aini ini diawali dengan cerita Desi Istiqomah yang waktu itu tuh baru lulus SMA dan dia pengen ngelanjutin studinya untuk jadi seorang guru matematika. Hal ini dianggap aneh oleh Ibu Amanah, kepala sekolah di SMA-nya. Dan ibunya sendiri tuh juga menganggap aneh dan awalnya dia menentang juga keinginan anak perempuannya. Tapi dia tahulah keinginan Desi ini sulit untuk dibendung gitu ya. Jadi akhirnya Desi melanjutkan studi ke program D3 yang dimiliki pemerintah untuk mencetak guru-guru matematika. Terus nantinya calon-calon guru ini akan ditempatkan di berbagai daerah di Sumatera. Desi ini memang orang yang pinter banget ya. Pokoknya terus dia menjadi lulusan terbaik dan sebenarnya dia dapetin keistimewaan nih untuk memilih lokasi penempatan kerja. Tapi dia tetap memilih untuk ikut undian penempatan kerja bareng sama teman-temannya. Nah, pokoknya ibu guru Desi ini tuh emang digambarin idealis banget dan dia tuh mau menerima kesulitannya. Padahal dia sebenarnya bisa aja loh dapetin segala kemudahan itu. Tapi kalau dipikir-pikir ya emang orang tuh kalau suka banget sama sesuatu mungkin bakal gitu juga ya. Kita bakal rela ngelakuin sesuatu ya walaupun tantangan kedepannya nih mungkin akan sulit banget untuk dihadapi. Pokoknya di cerita ini digambarin kalau Ibu Desi ini tuh nggak setengah-setengah nih sama kemauannya mengajar anak-anak di kampung terpelosok. Nah, dari sini aja kita udah bisa ngerasain betapa inspiratifnya Ibu Desi ini. Lihat aja nih komentar para pembaca di Goodreads.
Sekarang kita lanjut ke ceritanya lagi ya. Pokoknya terus pada saat pengumuman undian penempatan kerja itu tiba, Ibu Desi ini sebenarnya dapat tempat kerja yang nggak terlalu pelosok, tapi dia malah menawarkan diri untuk tukeran tempat dengan salah satu temennya yang dapat tempat kerja yang asing banget. Pokoknya singkatnya, Desi akhirnya menjadi seorang guru matematika di sebuah SMA di sebuah tempat bernama Pulau Tanjung Hambar. Dia melalui perjalanan yang sangat jauh lah untuk mencapai tempat mengajarnya itu. Nah, sebelum ia berangkat, ayahnya tuh juga ngebeliin sebuah sepatu olahraga berwarna putih bergaris-garis merah yang kelak nih bakalan menjadi ciri khas guru Desi ini. Ini juga yang jadi alasan kenapa cover buku ini tuh pakai gambar sepatu butut itu. Di sana pokoknya akhirnya Desi menjadi guru matematika yang sangat disegani. Nah, di sisi lain ada 3 orang anak SD yang benci setengah mati sama matematika ya. Jadi ada yang namanya Aini, Enun, dan Sadiah. Mereka tuh bener-bener gak suka pelajaran ini sampai berpikir kalau mereka malah lebih memilih untuk ngambil alih tugas piket teman-temannya deh selama setahun gitu ya, daripada mereka harus belajar matematika. Dan Aini nih bahkan punya penyakit aneh yang tadi aku bilang ya. Jadi dia tuh selalu sakit perut gitu sebelum dia mendapatkan pelajaran matematika. Pokoknya singkatnya, Aini, Enun, dan Sadiah ini sudah menjadi anak SMA gitu ya, dan dia berharap nggak ditempatkan di kelasnya Ibu Desi karena memang Ibu Desi ini terkenal nyentrik dan juga killer gitu. Dan beruntungnya memang mereka bertiga akhirnya dapetin guru matematika yang bernama Pak Tabah, dan memang Tabah seperti namanya. Tapi nih, walaupun Aini dapetin kelas yang diajar Pak Tabah, akhirnya tuh kayak ada sesuatu yang mengantarkan dia untuk tetap menghadap ke Ibu Desi gitu ya, guru matematika yang nyentrik dan killer itu. Tapi di sini kita juga jadi ngelihat nih Aini yang keras kepala, yang mau berusaha keras dan yang punya keinginan kuat. Apa alasan yang ngebawa Aini ke Ibu Desi? Itu kamu harus baca sendiri bukunya karena ceritanya tuh mengharukan banget. Menurutku novel ini tuh terasa sangat dekat ya dengan kehidupan sehari-hari. Meskipun mengambil cerita murid SMA dan juga pelajaran matematika, ceritanya tuh bisa relate banget sama kehidupan kita di masa kapanpun. Karena inti ceritanya adalah tentang mempertahankan idealisme, keinginan dan usaha keras gitu untuk mencapai mimpi terlepas dari seberapa berat tantangannya. Dan ini yang dihadapi oleh Desi untuk bisa menjadi guru matematika yang bisa mencerdaskan murid, dan juga yang dihadapi Aini yang pada akhirnya berusaha mati-matian untuk bisa pinter matematika karena dia punya sesuatu nih yang pengen dia raih. Perasaanmu tuh pokoknya akan dibuat naik turun gitu ya, karena ada bagian-bagian cerita yang bikin kamu terharu, tapi di sisi lain juga bikin kamu tersenyum dengan hal-hal miris. Misalnya nih, pas guru Desi lagi mau berangkat ngajar gitu ya ke tempat yang jauh dari rumah, kamu tuh akan dibawa ke sebuah perjalanan seorang perempuan yang punya tekad kuat walaupun banyak yang mempertanyakan keinginannya untuk menjadi seorang guru. Tapi kamu juga akan dibuat tertawa nih pas ngebayangin Ibu Desi nih galaknya minta ampun, dan dia marah-marahin muridnya juga tanpa ampun gitu dengan kalimat-kalimat yang nusuk banget. Novel ini tuh juga menyoroti bidang-bidang dalam kehidupan yang dekat banget dan masih memerlukan perhatian dari masyarakat maupun pemerintah ya. Misalnya kayak pendidikan dan kemiskinan. Nah, tekad Ibu Desi nih untuk ngajar matematika ke tempat yang jauh dari perkotaan itu ngegambarin gimana perjuangan seorang guru yang gak cuma fokus ke dirinya sendiri, tapi juga memperhatikan anak-anak yang nantinya bakalan jadi penerus bangsa. Terus penggambaran tentang guru yang sangat dekat dengan kenyataan nih akan bikin kamu berpikir juga tentang pengabdian mereka yang mungkin bahkan tuh nggak diperhatikan. Nah, di sisi lain, tempat yang terpelosok juga nggak lepas dari kemiskinan, dan ini masih jadi masalah sampai sekarang. Jadi Guru Aini ini adalah sebuah novel yang komplit ya, mengharukan, penuh satir, pokoknya nggak boleh kamu lewatkan deh. Jadi aku rekomendasiin banget buat kamu baca buku ini, dan kalau misalnya kamu tertarik nih, kamu bisa beli novelnya itu di official store-nya Mizan, itu ada di marketplace atau di mizanstore.com, atau cari aja di toko-toko buku favorit kamu juga pasti ada. Dan tentu saja belinya yang original, jangan bajakan. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif, tekan tombol lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan kalau ada video terbaru, dan follow di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!